Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga saudara-saudara sekalian diberikan kesehatan dan dilancarkan segala rezekinya. Baik, kembali lagi bersama channel kami di channel Rezeki Muhtadin. Sebelum lanjut, dimohonkan untuk saudara-saudara sekalian untuk menekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa komen, serta dibantu untuk share-nya dalam mendukung keberlanjutan dari channel Rezeki Muhtadin. Terima kasih atas perhatiannya dan silahkan menonton. Tuntutan BEM UI ini nunjukin mereka itu nggak bela rakyat dan malas baca. Masih soal tuntutan BEM UI nih. Waktu di pesawat kemarin, gue baca tuntutan ini sambil ngakak ngiki. Kali ini gue mau bahas dua tuntutan yang menurut gue paling kontroversial, yaitu menghentikan program MBG, Kopdes Merah Putih, sampai menghentikan yang mereka sebut sebagai militerisasi sipil. Kok bisa? Mari kita bahas. Pertama soal MBG nih. Setelah kasus korupsi Badan Gizi Nasional terungkap, ada yang langsung menyimpulkan program MBG ini harus dihentikan. Nah, logika ini menurut gue bermasalah. Dan gue udah sampai ini kemarin di iNews gitu ya. Kalau ada korupsi di satu program, yang dihukum itu koruptor atau programnya, bos? Coba jawab deh. Karena faktanya Kejaksaan Agung sudah menetapkan berbagai tersangka dan proses hukumnya masih berjalan. Artinya pengawasannya bekerja, prosesnya masih jalan. Kalau setiap ada korupsi, lalu programnya dibubarkan, maka hampir semua program negara bisa dibubarkan. Bahkan hampir semua program di bupati dan tingkat gubernur juga harus dibubarkan. Kan konyol. Padahal MBG ini kan menyasar puluhan juta penerima manfaat dengan target 82 juta penerima. Mulai dari anak sekolah, balita, ibu hamil, sampai keluarga prasejahtera. Yang harus diperbaiki adalah tata kelolanya, bukan ngilangin manfaatnya. Kedua nih, soal Kopdes Merah Putih. Program ini memang masih menuai perdebatan. Akan tetapi, tujuan dasarnya adalah memperkuat ekonomi desa, memotong rantai distribusi, memperluas akses sembako, logistik, sampai layanan ekonomi masyarakat desa. Kalau ada kekurangan dalam pelaksanaan, ya evaluasi lah, bukan langsung hentikan sebelum berjalan penuh. Padahal Kopdes juga belum jalan. Ketiga nih, soal tuduhan militerisasi. Nah, ini yang sering bikin gaduh nih. Faktanya nih, kalau lu baca UU TNI yang baru, di situ dibatasi penempatan TNI aktif hanya pada lembaga tertentu yang memang berkaitan dengan pertahanan, keamanan, bencana, dan perbatasan dan sejenisnya. Lebih penting lagi nih, aturan itu saat ini sedang diuji juga di MK. Artinya mekanisme konstitusional juga sedang berjalan. Kalau nanti MK mutusin misalnya ada pasal yang bermasalah, ya perbaiki. Begitulah negara hukum bekerja, bos. Bukan semua perbedaan pendapat langsung disimpulkan sebagai kembalinya Orde Baru. Aduh, menurut gua nih, yang dibutuhkan hari ini bukan sekedar tuntutan. Yang dibutuhkan hari ini adalah solusi. Dan yang dibutuhkan hari ini adalah kebiasaan untuk mau membaca. Karena kalau bikin tuntutan tapi malas baca, ya kontradiktif akhirnya, nggak jelas akhirnya, nggak nyambung akhirnya. Masalahnya belum tentu apa yang kalian tuntut itu juga menyelesaikan masalah. Padahal kalian bikin agitasi dan tuntutan juga nggak jelas arahnya. Gimana menurut kalian? Jangan lupa follow. Nah, ini ada video yang singkat tapi jelas tuntutannya, Mang. Ada. Coba saya lihat. Oh, gaskeun. Play. 3 tuntutan konyol dan kontradiktif BEM UI. Pemerintah untuk minta anggaran pemborosan anggaran dari APBN. Kedua itu kita minta untuk menurunkan harga BBM dan juga harga-harga pokok. Oke, nah ini baru jelas. Enak ngebahasnya. Oh, kata langsung dibahas. Ya, berarti yang kemarin kita tebak-tebakan soal harga BBM termasuk juga dong ya? Oh iya. Ya, walaupun pertamax. Ya, intinya mah ada lah di dalam tuntutan. Pertamax naik di demo, aneh-aneh aja. Oke, lanjut. Oke. Dari 3 tuntutan tadi, yang pertama tidak boleh boros APBN, yang kedua turunkan harga BBM, yang ketiga turunkan harga beras gitu kan ya, utamanya itu ya tadi. Iya itu. Ya kalau salah tonton lagi aja lah. Jadi gini, ini tuntutan-tuntutannya kontradiktif, Mang Iwan, satu sama lain. Oh, kontradiktif? Gimana maksudnya kontradiktif? Ya, contohnya begini. Di satu sisi si mahasiswa minta pertamax turun. Kan gitu ya? Ya. Demi rakyat katanya. Tapi kan yang dibela sama dia berarti kan rakyat orang kaya. Karena kan yang pakai Petramax itu menengah ke atas. Oh iya, terus? Nah, sedangkan rakyat miskinnya justru tidak dibela karena dia pengen harga beras turun juga.
Oh, maksudnya petani gitu. Ya kan? Nah, terus dan MBG dihentikan. Nah, ini juga kan nyusahin rakyat miskin juga. Ya, kalau kata mereka yang sekolah anak orang kaya juga pada dapet kata gitu, Mang. Sekarang persentase aja. Anak orang kaya yang sekolah dibanding anak orang miskin, istilahnya menengah ke bawah yang bersekolah, banyakan mana? Yo. Iya. Ya pasti lebih banyak anak orang miskin lah yang sekolah. Sekarang menghentikan MBG ya sama saja. Istilahnya menyusahkan lagi orang-orang yang di daerah yang di pelosok, karena buat yang di pelosok MBG itu berharga. Jadi programnya bagus, yang harus dibenahi itu orang-orangnya. Ya tikus-tikus yang kemarin kan udah ditangkap tuh 3 orang tikusnya. Nanti dari 3 orang ini kan akan berkembang biak jadi berapa orang lagi gitu. Tikus orang bukan ya? Bebas lah, orang mau tikus. Itu maksudnya. Jadi kontradiktifnya itu mereka merasa mewakili rakyat, tapi kok membela orang kaya malah menyusahkan orang miskin gitu. Nah, terus ada lagi nggak? Dan kontradiktif yang kedua adalah mereka minta pemerintah tidak boros APBN. Oh iya. Tapi minta harga Petramax diturunkan. Nah, itu kontradiktifnya di mana? Kontradiktif dong, karena kalau Petramax diturunkan artinya pemerintah harus mensubsidi harga Petramax itu supaya jadi murah. Karena kan harga Petramax yang non subsidi ini mengikuti harga pasar di luar negeri. Bahkan di luar negeri jauh lebih mahal. Di kita udah paling murah itu harga Petramax. Nah, kalau pengen lebih murah lagi berarti kan harus disubsidi. Sedangkan untuk mensubsidi Petralet aja anggarannya besar. Untuk mensubsidi listrik aja anggarannya besar. Ditambah lagi pemerintah harus mensubsidi Pertamax. Berarti lebih boros lagi atuh. Gimana? Katanya tidak boleh boros, tapi pemerintah suruh mensubsidi Pertamax. Halo. Oh iya ya. Benar. Iya kan? Kontradiktif kan jadinya. Ya iyalah. Iya. Terus ada lagi? Ada lagi kontradiktif yang ketiga. Apa tuh? Ntar saya ngopi dulu. Seruput. Nah, tadi ada yang minta harga beras turun. Nah, itu juga kan kontradiktif. Mereka katanya minta harga beras turun supaya rakyat sejahtera karena beras murah. Tapi kan petani jadi susah. Nah, iya. Kan petani rakyat juga. Kan tahu sendiri harga pupuk sekarang mahal karena impor. Kenapa mahal? Karena kan dolarnya lagi naik, otomatis pupuk impor jadi mahal. Nah, seperti yang kemarin saya bilang, jadi biaya yang dikeluarkan petani untuk menanam padi jauh lebih mahal karena pupuknya mahal. Terus mereka minta beras murah. Gimana caranya? Apakah pemerintah harus mensubsidi lagi harga beras? Pemborosan APBN lagi? Atuh, katanya nggak boleh boros. Aktivis 98 kritik narasi negatif yang diangkat mahasiswa. Ini nih alasan utamanya. Aktivis 98 Haris Ruslimoti mengkritik narasi yang belakangan diangkat oleh gerakan mahasiswa, seperti Indonesia Gelap, Kabur dari Indonesia, Buang Rupiah, hingga Sel Indonesia. Menurutnya, narasi semacam itu menyimpang dari tradisi gerakan sosial di Indonesia yang biasanya justru menawarkan jalan keluar dan harapan perubahan. Haris membandingkan kondisi hari ini dengan masa perjuangan kemerdekaan. Saat itu, para pendiri bangsa mengangkat narasi Indonesia merdeka, berdaulat, dan berdikari. Karena itu, ia menilai aneh jika setelah 80 tahun merdeka justru muncul narasi yang melemahkan semangat kemandirian bangsa. Ia pun menyoroti beberapa program pemerintah seperti makan bergizi gratis, kampung nelayan, dan sekolah rakyat yang merupakan bentuk kehadiran negara yang perlu dikawal, bukan ditolak mentah-mentah. Baginya kritik tetap penting, tetapi harus diarahkan untuk memperbaiki, memberantas korupsi, dan memastikan program rakyat berjalan tepat sasaran, bukan justru memperlemah bangsa sendiri. Baik, saudara-saudara sekalian, itu dia berita informasi yang dapat kami sampaikan. Dimohonkan sekali lagi untuk saudara-saudara sekalian jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen serta dibantu untuk share-nya dalam mendukung keberlanjutan dari channel Rizky Muhtadin. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan berita selanjutnya. Terima kasih.